Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, guru pendidikan Pancasila di SMA dan Nurain Banyuates, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Adibuana, Surabaya, dengan nomor peserta PPG 201501815986 dan nomor peserta ujian 2023632159. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi pembelajaran taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga hari ini semua kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga yang tidak kalah pentingnya keberkahannya. Mohon untuk ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Kalau kita mulai pelajaran hari ini, saya harap nanti sebelum berjalannya kegiatan pembelajaran, saya ingin untuk sebentar mengecek kesiapan pembelajaran hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, alhamdulillah. Terus untuk kerapian dan juga kebersihan, kebersihan itu penting. Paling tidak kita mulai dari diri kita dulu, dari lingkungan di sekitar kita. Karena seperti yang kita percayai dalam agama kita, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Sehingga kita itu untuk selalu dituntut bersih. Jadi kehausan kita itu untuk bersih. Apalagi kalau kita dalam beribadah, memang kita wajib suci, baik dari hadas atau dari najis, gitu ya. Terus yang kedua tentang kerapian. Dan di tata tertib sekolah juga disebutkan bahwa kita dalam proses kegiatan belajar mengajar ada hari-hari tertentu yang memang ada waktunya pakai seragam khusus. Seperti yang tercantum dalam tata tertib sekolah kita. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ada seragam khusus, dan jangan lupa juga atributnya, ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin membahas tentang sesuatu, karena pembelajaran kita hari ini itu ada kaitannya dengan aturan, tata tertib, taat hukum. Maka saya ingin kita kembali pada pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya. Mungkin di waktu kita SMP dulu kan kita juga pernah mempelajari tentang hukum, kan ya? Bahwa kita itu sebagai manusia, baik di dalam lingkungan yang terkecil di keluarga kita, di sekolah dan sebagainya, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum. Kenapa kita harus taat hukum? Kenapa kita harus taat peraturan? Karena
aturan itu merupakan cara, salah satu bentuk cara agar kita itu hidup damai berdampingan dengan orang lain. Paling tidak kita tahu di mana posisi kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita tidak bertindak, berlaku, tindak tanduk kita itu tidak sembarangan. Kenapa hukum itu penting? Karena kita manusia. Sebagai manusia, kita itu hidup secara kelompok. Kita ini namanya makhluk sosial yang kita selalu butuh pada orang lain. Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang lain, kita itu pasti ada sesuatu yang mungkin tidak sama kita satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita tidak diatur oleh undang-undang yang mengatur, hukum yang mengatur, maka kita mungkin akan bertindak sekarapnya sendiri. Ya. Dan kenapa kita harus belajar hukum? Karena negara kita juga dalam undang-undang menyebutkan bahwa kita, negara Indonesia ini berdasarkan hukum. Dalam pembukaan, dalam undang-undang dasar juga disebutkan seperti itu kan ya. Sehingga basis negara kita itu adalah negara hukum. Jadi semuanya berdasarkan hukum. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang itu. Tentang taat kita pada hukum. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kalian nanti diharapkan untuk menganalisis apa saja peraturan-peraturan yang ada, mungkin bahkan contoh-contohnya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan cara hari ini kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau yang dikenal dengan project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nanti kalian akan diarahkan untuk membuat sebuah proyek atau karya, ya, produk, yang karyanya itu kita nanti buat menggunakan aplikasi berbasis digital yang sekarang lagi ngetren. Apa itu? Canva. Jadi nanti kalian dengan aplikasi Canva bisa membuat sebuah poster digital yang materinya ada kaitannya dengan taat hukum. Jadi nanti saya sudah persiapkan Chromebook di masing-masing bangku kalian. Nanti kalian gunakan alat itu untuk membuat poster digital yang ada kaitannya dengan taat hukum. Baik itu mungkin contoh-contohnya, baik itu mungkin nanti ada beberapa kasus-kasus pelanggarannya dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tujuan kita hari ini apa? Membuat poster menggunakan aplikasi. Materinya adalah taat hukum. Oke. Untuk lebih memberikan pemahaman, mari sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan tampilkan video yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang taat hukum itu. Di video ini nanti kalian coba saksikan, lalu kalian cermati kira-kira kasus-kasus atau kejadian-kejadian apa, peristiwa apa yang ada di video itu, nanti bisa dijadikan sebagai masukan untuk bahan-bahan nanti kalian membuat karya itu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tonton dulu videonya ini. Nah, jadi ini videonya adalah tentang tata tertib sekolah. Baik itu contoh-contoh yang merupakan pelanggaran-pelanggaran atau ketaatan kita dalam melaksanakan tata tertib sekolah. Contoh ini, dilarang memakai jaket dan topi di lingkungan sekolah gitu ya. Contoh. Ini video berdasarkan hasil kerja kelompok juga sama seperti kalian. Ini contoh yang tidak masuk atau yang termasuk pelanggaran. Apa ini? Contohnya memakai topi. Ini lagi. Nah, contoh memakai sweater. Ini lagi memakai
jaket. Ya. Ini juga, ini adalah video hasil karya dari teman-teman kalian. Nah, ini contoh juga. Ini contoh tentang hal-hal yang termasuk dalam ketaatan kita pada tata tertib, seperti mengikuti upacara. Terus ini apa lagi? Nah, ini menggunakan atribut sekolah. Jadi peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk di. Ini contoh karya teman kalian dari kelompok ini. Ini bentuk karya. Nanti yang mungkin kalau karyanya itu bagus, bisa kita share di media sosial. Termasuk pun karya kalian yang hari ini mungkin akan kita buat, itu bisa di-share di media sosial kalau itu bagus. Sehingga nanti bisa berguna untuk bahan-bahan ajar di kemudian hari. Paham ya? Dan juga untuk lebih membuat kalian paham lagi tentang materi kita hari ini, mari kita perhatikan bersama-sama slide ini yang ada di PPT ini tentang materi taat hukum. Taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Apa saja materi tentang taat hukum itu? Kenapa kita harus taat dengan hukum? Kita ini hidup dengan hukum dan aturan-aturan. Tanpa keduanya, kita itu tidak ubahnya seperti binatang. Ingat ya, kita ini makhluk yang paling sempurna. Kita ini manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna ketimbang dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa kita lebih sempurna, paling sempurna di antara makhluk yang lain? Kenapa? Karena kita diberi sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu akal. Akal itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Makanya kemudian posisi kita, derajat kita itu lebih tinggi dari makhluk yang lain. Sehingga ketika kita bergaul dalam masyarakat, kita menggunakan akal kita itu. Nah, dari akal kita itulah yang kemudian melahirkan pemikiran tentang adanya aturan-aturan kita hidup ini. Atau yang kita kenal dengan hukum ini ya. Nah, kalau tidak ada hukum, tidak ada peraturan, maka kita tidak ubahnya seperti binatang. Karena kita tidak menggunakan akal kita, kan begitu. Nah. Logikanya begitu ya. Terus lanjut, nanti materi kita itu pembahasannya adalah satu tentang kesadaran dan kepatuhan pada hukum. Jadi nanti bisa kalian buat itu karyanya mengenai tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang kedua, mungkin materinya tentang hukum yang ditaati oleh orang. Kenapa hukum itu ditaati oleh orang? Dan yang ketiga mungkin juga nanti kalian bisa membuat contoh-contoh sadar hukum itu seperti apa. Contoh-contohnya, misalkan contoh peraturan atau tata tertib yang ada di sekitar kita. Tata tertib di sekolah, tata tertib di masyarakat, misalkan. Atau yang paling kita sering alami tata tertib lalu lintas. Bisa seperti itu. Ini arti kesadaran hukum. Jadi manusia itu harus sadar hukum. Kenapa? Karena itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Hukum itu kan kita yang buat. Jadi kita juga yang melaksanakan. Untuk apa tujuannya? Untuk melindungi kita sendiri sebenarnya. Terus perbedaan dan kesadaran dan kepatuhan ini sudah saya lewati saja ya. Terus hukum itu bersifat memaksa. Karena hukum itu dibuat oleh kita dan memang sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Karena peraturan itu kita yang buat, pelaksanaannya dipaksakan. Itu sebenarnya juga tujuan utamanya adalah ini untuk mendapatkan kedamaian dan keadilan. Gitu ya. Terus hukum itu ditaati. Kenapa hukum itu harus ditaati? Karena satu, orang-orang itu merasakan bahwa peraturan itu memang adalah sebuah paksaan bagi kita. Dirasakan sebagai hukum itu karena sifat hukum itu memaksa. Yang kedua karena memang kita harus menerimanya. Sebagai manusia mau tidak mau, baik itu kita sebagai pribadi atau kita sebagai warga negara. Itu ya. Kita sebagai pribadi atau sebagai warga negara. Terus ini contoh-contoh kesadaran hukum. Contoh kesadaran hukum di lingkungan keluarga nanti mungkin bisa kalian buat
contoh kalau mau buat contoh yang ada di keluarga, contoh yang ada di lingkungan sekolah, contoh hukumnya ya, bisa peraturannya atau tata tertibnya. Terus di lingkungan masyarakat ataupun dalam posisi kita dalam berbangsa dan bernegara. Bisa bermacam-macam. Kalau itu mau buat kalian contoh nanti ya. Terus ini contoh ketidakpatuhan hukum. Nah, ini. Lihatlah para pelajar ini, mereka sedang berteduh dari cuaca yang panas. Mungkin sekarang bukan musim panas, tapi ya ini mungkin kepanasan. Ini juga ini betapa baiknya orang tua ini mengawasi anaknya yang sedang bermain itu ya, bermain petak umpet. Terus selanjutnya ini, di saat banyak orang yang terjebak maksiat, orang-orang ini, pemuda-pemuda ini berakhlak mulia, sibuk berlatih main lempar jumroh dan sebagainya. Ini beberapa contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita. Buat sebagai nanti masukan-masukan dari karya-karya kalian. Silakan nanti dipersiapkan ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, karena kita hari ini itu membuat sebuah karya dan model pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan project, nah ya, project based learning, pembelajaran berbasis proyek, membuat proyek. Jadi nanti kita juga jangan lupa bahwa ada fase-fasenya, ada urutan-urutannya dalam pembuatan proyek ini. Karena kita menggunakan project based learning itu, maka nanti kita buat kelompok. Dan karena ini sudah ada 3 baris bangku ini, jadi kita langsung saja nanti buat kelompoknya sesuai dengan baris masing-masing ya. Nah, nanti di tiap kelompok ini kalian coba sesama kelompoknya itu dimusyawarahkan. Nanti siapa yang akan bertugas untuk misalkan mencari bahan-bahan dari proyek kalian tadi. Siapa yang akan bertugas mendesainnya, siapa yang bertugas untuk mencari kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Jadi semua anggota kelompok itu punya peran dan tugas masing-masing ya. Nanti didiskusikan di kelompok kalian masing-masing itu rencana pembuatan aksi kalian, rencana kerja proyek kalian itu seperti apa, dimusyawarahkan dulu ya. Nanti juga dicari materinya apa, disiapkan, sehingga nanti ketika kalian sudah punya suatu kepemahaman bersama, konsepnya seperti apa, baru kalian kerjakan tugasnya itu menggunakan tadi aplikasi Canva itu ya. Dan saya sudah siapkan sarananya, prasarannya seperti Chromebook itu di tempat kalian masing-masing. Buatlah nanti karya yang berdasarkan materi taat hukum menggunakan aplikasi Canva. Oke. Untuk lebih menyingkat waktunya, mungkin ada baiknya langsung dibentuk kelompok saja. Langsung dibentuk kelompok. Dan bagaimana kelompoknya? Biar tidak membelakangi depan, bagian yang depan itu tidak usah dikasih waktu ya. Gimana? Sudah siap? Oke. Jadi sebelum kita mulai pengerjaan kelompok, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Lembar kerja kalian nanti yang disesuaikan dengan tugas masing-masing. Di situ sudah ada petunjuknya nah, ya, tentang tugasnya. Oke. Sudah kelompoknya ya? Oke, perhatikan sebentar. Tugas kelompok kalian seperti yang saya jelaskan tadi, pertama adalah menyusun rencana. Kalian tugasnya, kelompok itu, masing-masing kelompok, tolong diperhatikan ya. Jadi tugas kelompok kalian, pertama menyusun rencana ya. Rencana yang akan kalian buat proyeknya itu seperti apa, materinya apa, bahan-bahannya dari mana saja, dan siapa yang akan bertugas dari masing-masing kelompoknya itu untuk melengkapi kelengkapan karya kalian itu.
Misalkan satu, siapa yang akan mencari bahan-bahannya? Karena kita ini basisnya adalah proyek digital, mungkin bahan-bahannya kalian bisa cari di internet, nah ya. Nanti saya aktifkan wifi-nya untuk kalian mencari di internet bahan-bahan dari karya kalian itu, ya. Yang kedua, nanti siapa yang akan menyusunnya? Pasahkan pada yang ahli. Teman-teman di antara teman-teman kalian itu siapa yang paling ahli dalam menggunakan perangkat itu ya? Terutama aplikasi Canva itu. Mungkin di antara teman kalian itu ada yang paling mahir penggunaan Canva-nya, pasrahkan pada dia. Dan yang lainnya juga punya tugas, misalkan mencari kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Jangan lupa semua anggota kelompok ikut berperan, nah ya. Jangan sampai ada yang pasif, ya. Oke. Terus selanjutnya nanti setelah kalian ketemukan apa yang akan kalian buat, kalian rencanakan, kalian kerjakan, jangan lupa nanti juga dipersiapkan di akhir untuk menyiapkan setiap kelompok agar ada yang mempresentasikannya ke depan ya. Dari kelompok kalian itu ada mungkin perwakilan, bisa maju semua tidak masalah sebenarnya, tapi perwakilan juga tidak apa-apa. Nanti bahas, presentasikan di depan hasil kerja kelompok kalian itu, ya. Oke, sekarang sudah siap kelompoknya? Jadi saya membaginya gimana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Tolong dipersiapkan kelompok 1. Anggotanya masing-masing siapa yang punya tugas dari itu ya. Yang kelompok 2 juga, kelompok 3 juga ya. Silakan musyawarahkan dulu kerja tugas kelompok masing-masing. Jangan lupa pembagian tadi tugas-tugasnya dari anggota kelompoknya. Silakan dimusyawarahkan. Sudah? Sudah ya? Sudah membentukkan kelompoknya? Jangan lupa peran masing-masing ya. Biar kita yang namanya kerja kelompok itu harus kerja bersama-sama, jadi harus ada peran masing-masing. Paling tidak ikut membantu. Gitu ya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, perhatikan lagi. Karena kita ini tugas kelompok untuk membuat proyek, maka kita harus disepakati tentang batas pengerjaan proyeknya ya. Kita mengerjakan proyeknya itu nanti sampai jam 9.15 ya, sampai jam 9.15 bisa ya? Bisa. Jadi nanti jam 9.15 semua kelompok ini diharapkan sudah selesai kerjanya, sudah menghasilkan suatu proyek. Bisa disepakatin aja jam 9.15. Oke. Dan nanti ketika kita itu membuat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama-sama itu, sebelum kalian presentasikan, saya akan coba lihat dulu ya bentuk mentahnya sebelum kalian tampilkan presentasikan di depan ya. Ya, Pak. Takut mungkin ada kekurangan. Oke. Batas waktunya ingat sampai jam 9.15. Sepakat? Sepakat. Oke. Karena kita sudah kelompoknya sudah, poin-poinnya tadi, anggota kelompoknya sudah pembagiannya masing-masing, batas waktunya juga sudah kita sepakati, jadi bisa dimulai dari sekarang untuk mengerjakan kelompoknya. Silakan. Sebelum nanti dipresentasikan, saya ingin cek dulu hasil kerja kalian. Ini bahannya.
Oke, saya kira waktunya sudah cukup ya. Dan tiba saatnya kita pada presentasi ya. Kita tadi setelah saya cek beberapa bagian hasil kerja kalian itu sudah cukup dan cukup memenuhi kriteria hasil karya. Jadi tinggal sekarang kalian persiapkan, kalian lengkapi sebelum kalian mempresentasikannya. Kita punya aplikasi juga di sini untuk untuk memilih kelompok mana yang akan maju. Apa ditunjuk saja? Kita pakai aplikasi ya. Oh ya, tadi kelompok itu, kelompok 1 tadi apa anunya? Tentang materinya? Tata tertib sekolah. Kelompok ini, kelompok 2 ini? Tentang norma. Ini kelompok? Tentang lalu lintas. Oke. Saya punya aplikasi di sini. Oke, bisa diperhatikan di depan ya. Sudah siap kira-kira setiap kelompok? Siap. Di sini sudah saya tuliskan dari materi per kelompok dari yang kalian kerjakan itu. Tadi ada kelompok yang membuat tentang tata tertib sekolah, ada kelompok yang membuat tentang norma-norma, ada kelompok yang membuat tentang peraturan lalu lintas ya, lantas. Nah, ini sudah ada 3 kelompoknya di depannya. Tinggal saya klik di sini, nanti siapa yang ditunjuk oleh aplikasi ini untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap? Siap. Oke. Siap nah ya? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok apa yang akan maju? Kelompok tata tertib sekolah. Silakan maju mempresentasikan ke depan. Oke, dari beberapa hasil yang sudah kalian presentasikan tadi, pertama saya nilai dari hasil karya kalian. Karya kalian itu bisa dikatakan sudah mewakili dari materi yang kita pelajari hari ini tentang taat hukum, walaupun mungkin masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Ya, itu bisa diperbaiki nanti. Tentang kedua, kerja kelompok
sudah cukup aktif. Kelompok kalian, masing-masing anggota kelompok juga sudah ikut serta berpartisipasi, berkolaborasi dengan sesama temannya antara anggota kelompoknya. Dan yang terakhir tentang presentasi, nah ya, mungkin ini yang dijadikan catatan saja. Presentasi itu yang pertama, dalam mempresentasikan sesuatu itu penting kita menguasai materi yang kita presentasikan. Yang kedua, kesiapan kita menyampaikan presentasi berdiri di depan orang banyak, kesiapan terutama mental kita ya. Dan yang ketiga itu dalam presentasi yang penting juga adalah jangan kita terlalu terburu-buru, agar apa yang kita sampaikan itu dimengerti oleh orang lain. Kan tujuan kita mempresentasikan adalah menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Tapi kalau kita terburu-buru, orang mungkin bisa saja tidak paham apa yang kita sampaikan gitu, nah ya. Jadi mungkin ini juga ada kaitannya dengan pelajaran di pelajaran bahasa Indonesia, di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sana kan ada presentasi, ada pidato dan sebagainya, nah ya. Nah, mungkin itu yang bisa kalian perdalami lagi nanti untuk presentasi. Karena juga ada pelajaran itu yang bisa digunakan lintas mapel, nah, seperti tadi ini presentasi. Karena pelajarannya bahasa Indonesia sebenarnya bisa juga dipakai di pelajaran PKN, bisa digunakan di pelajaran bahasa Inggris, bisa digunakan di pelajaran matematika dan lain sebagainya. Walaupun itu pelajaran presentasi, pidato dan sebagainya itu materinya adalah materinya pelajaran bahasa Indonesia, kan gitu. Jadi ini nanti yang perlu dicermati, yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau dari segi tugas, dari segi proyek yang telah kalian buat tadi itu sudah mewakili materi yang kita paham, yang kita pelajari hari ini. Dan semoga kalian paham ya materi kita hari ini, bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa peraturan. Karena peraturan itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia, terutama karena kita itu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Dan juga saya sedikit memberi catatan tentang pembelajaran kita hari ini. Dengan pembelajaran kita model project based learning ini, saya mendapatkan informasi tentang kalian bahwa ada poin-poin yang didapat dari kegiatan kita hari ini. Bahwa pertama, ternyata dengan metode atau model pembelajaran project based learning ini kalian lebih aktif untuk berperan serta dalam pembelajaran. Yang kedua, mungkin karena menggunakan media digital, teknologi, kalian lebih antusias untuk belajar, terutama mengerjakan proyek bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi saya harap dengan ini ke belakang nanti kita dalam pembelajaran selanjutnya, kalian juga jangan sampai kehilangan motivasi untuk belajar, nah ya. Kita ini tujuan kita di sekolah ini adalah untuk belajar, dan karena tujuan kita adalah untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan, menghilangkan kebodohan, maka motivasi itu penting. Kalau kita sudah tidak punya motivasi dari awal, maka proses kegiatan belajar kita itu akan berkurang. Mungkin apa yang ingin kita capai itu tidak bisa kita capai karena motivasi kita yang kurang itu tadi. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa walaupun kita belajar dan kita sudah mendapatkan hasil, jangan berpuas diri dengan hasil yang kita capai. Teruslah berkembang ya, teruslah kita belajar ya. Karena kita tidak tahu besok itu kita akan jadi apa, seperti apa, dan bagaimana nasib kita tidak tahu. Paling tidak dengan bekal ilmu yang kita punya, kita siap menghadapi masa depan, gitu ya. Apalagi kalian sudah beranjak dewasa. Jadi kalian itu sudah bisa mewakili remaja yang dianggap dewasa. Yang terakhir dari saya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan praktik pembelajaran kita hari ini. Saya harap semua yang kita lalui, kegiatan kita hari ini ada manfaatnya, ada keberkahan buat kita semua, dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapat hari ini. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan itu kita manfaatkan nanti untuk bekal kita menghadapi masa-masa depan kita yang akan datang. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk menutup kegiatan kita hari ini.
Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.